Pemikiran Ekonomi disusun oleh Ani Rutmauli Manulang dengan NIM A1A22089 untuk memenuhi tugas akhir pertemuan. 15 April 2023 dengan dosen pengampu Ibu Junita Yosefin Sunurat, MPD. Materi yang akan dibahas ialah 1. Ekonomi zaman Islam. Yang kedua, konsep pemikiran dan terobosannya. Pemikiran ekonomi Islam. 1. Ekonomi zaman Islam. Peradaban Muslim, kekuatan intelektual dan politiknya setelah mencapai puncaknya pada awal abad ke-10 Hijriah atau 16 Masehi, mulai menunjukkan tanda-tanda dekadensi yang jelas sementara kebangkitan Barat sedang berkembang pesat. Konsep pemikiran dan terobosan. Pertanyaan yang muncul dari benak hati kita ialah 1. Lalu, apakah ekonomi Islam cocok diterapkan di Indonesia? Jawabannya, sementara saat ini Indonesia masih banyak krisis ekonomi yang kaitannya erat dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Di Indonesia sendiri masih menerapkan praktik riba atau penetapan bunga, yang mana sebenarnya hanya akan menguntungkan segolongan kecil saja. Ekonomi yang baik adalah ekonomi yang bisa menguntungkan banyak pihak, bukan hanya segolongan kecil saja, dan dalam ekonomi Islam itu sudah diatur bagaimana seharusnya dijalankan dan bagaimana penerapannya. Pertanyaan yang kedua, kenapa di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi Islam? Karena kurangnya pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam, belum berkembangnya kelembagaan Islam secara menyeluruh dibandingkan lembaga konvensional atau lembaga umum dan adanya kemalasan individu dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Jadi, terobosan atau menurut pendapat saya, sistem ekonomi di Islam di Indonesia belum bisa diterapkan secara total. Memang, Indonesia mayoritas agama Muslim dan terpengaruh dengan adanya budaya Timur karena letak strategis yang berdekatan. Tetapi, di lain hal, Indonesia negara yang mengakui adanya 6 negara di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh hanya pada instansi tertentu, seperti contohnya, yang sesuai syariat Islam. Bank Syariah Indonesia yang ada sekarang ini ada di BSI, di Mandiri, dan lain sebagainya. Penggadaian menurut syariah Islam, pendidikan Islam negeri sudah banyak sekarang, ada MAN, ada UIN, kalau universitas, dan lain sebagainya. Perkembangan ekonomi Islam telah membuktikan bagaimana ekonomi yang harusnya diatur dan dikelola antara masyarakat dan pelaku utama agar bisa sama-sama memberikan manfaat kepada semua golongan tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan, dan tidak terjadinya kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Dan untuk menerapkan ekonomi Islam ini perlu adanya kerjasama antara para elemen negara dan semua pihak untuk mewujudkan dan menerapkan ekonomi Islam ini agar dapat tumbuh menjadi sistem yang diakui oleh semua pihak, dan perlu ditinjau kembali akan penerapan sistem tersebut. Memang sistem ini lebih banyak menguntungkan dengan tidak adanya penetapan suku bunga
dengan tidak adanya kesenjangan sosial dan menghapuskan semua golongan, semua dengan sistem semua manusia itu sama tanpa terkecuali bisa menabung atau menanamkan modalnya dengan tidak sungkan atau tidak merasa dosa atau tidak merasa keberatan. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan dan menyimak materi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan terutama bagi dosen penilai saya. Saya Anirut Mauli Manulang mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan yang telah saya perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.